Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan perbaikan pada receiver Optus OP-HD66 atau OP66HD ya. Podo iku. Oke, ini unit baru saya terima. Keluhannya kata yang punya tersambar petir. Oke, kita akan melakukan pemeriksaan bagian apa saja nanti yang rusak. Oke ya, kita akan melakukan pembongkaran terlebih dahulu. Oke, kita akan melakukan pembongkaran. Ini kita lihat dalaman dari receivernya. Ini dia. Kita akan eksekusi. Oke, setelah kita buka tadi bagian penutup, kita posisikan multitester ini ya pada kalibrasi 50 volt DC. Kemudian ini saya sudah mempersiapkan adaptor. Kita periksa, lihat multitester terukur 12, paling rendah 10 volt boleh. Oke, kita colokkan pada receivernya. Kita lihat tidak ada lampu tanda-tanda kehidupan, standby pun tidak ada, apalagi tanda display on. Oke, kita letakkan probe hitam pada ground. Lihat multitester. Di sini berarti tegangan masuk ya. Kemudian ngelewatin kapasitor, jumpa dengan kapasitor. Di sini ternyata tegangan ada ya. Kemudian kita periksa sampai bagian untuk 22K atau tegangan dari LNB. Sini ada 12 ya. Kemudian untuk kapasitor yang ini tegangannya 5 volt. Kita lihat. Untuk di sini ini tegangan 5 voltnya tidak ada ya. Berarti kita pastikan ini rusak, IC rusak. Kemudian kita akan coba periksa. Kita lepas dulu. Kita akan memeriksa short atau tidaknya bagian fuse ini. Ternyata fuse nyambung. Kita letakkan pada ground. Kalau di sini sepertinya ada masalah. Apa tidak? Oke, aman ya. Kita akan, karena posisinya tidak punya spare partnya IC ini, kita akan memodifikasinya dengan ini universal power supply untuk DPB. Saya akan memodifikasi menggunakan ini untuk Optus. Oke. Oke, setelah tadi kita memvonis atau memastikan tidak ada keluar tegangan pada IC regulator untuk tegangan 5 volt, input 12, keluarnya 5 volt ya. Karena saya akan memodifikasi, jadi saya akan mencabutnya. Oke. Setelah tercabut, kita akan buat rekonstruksinya. Oke, setelah kita tadi melepas IC untuk tegangan 12 menjadi 5 volt atau regulator 5 volt, kita akan memodifikasinya dengan menggunakan switching ini ya. Bahannya 1 unit switching, kemudian IC regulator 7812. Oke, kita akan melakukan penyambungannya. Ini kita akan mengetes terlebih dahulu. Jika belum pasti, ini pun saya belum tes apakah mainboardnya masih hidup atau tidak. Kita gunakan
Untuk IC regulator ini kita bisa tempatkan di sini terlebih dahulu. Kemudian kita baut kembali. Oke, seperti ini saja. Kemudian ini kaki yang tengah ini saya lipat ke atas. Ini agak direnggangkan. Oke, seperti itu dulu. Saya akan melumuri timah karena mau kita pasang kabel. Oke. Setelah itu ini di sini ada urutan tegangannya ya. Kelihatan. 5 volt, ground 15, 20. Kita potong. Karena kita mau melakukan pengetesan terlebih dahulu ya. Kita kupas sedikit saja bagian ujung-ujungnya. Kemudian kita beri timah juga. Tujuannya agar mempermudah saat penyambungan di bagian yang akan kita solder. Oke, untuk tegangan 5 volt ini nyangkut. Untuk tegangan 5 volt ini di sebelah kiri ya. Kalau posisi saya sekarang di sebelah dekat kapasitor ada tulisannya 5 volt. Kita posisikan di kapasitor ini, kita beri timah. Beri timah agar mudah penyolderannya. Kemudian di sini kita beri timah. Untuk tegangan 5 volt kita letakkan di sini. Tegangan untuk di sebelah 5 volt ini ada ground. Ground kita letakkan di sini. Jika kita letakkan di tengah dari IC regulator, kita harus pastikan jika kita ukur ini menyambung ke ground ya, antara badan dengan badan nyambung. Setelah itu kita pasang ini ya, kabel yang ground tadi sudah yang 15, berarti 5 volt ground 15 ya. 15 nya ini kita pasang pada kaki regulator untuk innya. Kemudian outnya kemana? Di sini ada tegangan 20, kita potong. Untuk tegangan 20 nya kita potong ya. Kita tarik, kita kupas juga, kita lumuri timah lagi. Ini kita pasang di pin out IC regulator 7812. Kabelnya di sebelah pinggir ini. Kemudian yang kabel satu lagi kita letakkan pada kapasitor
filter tegangan 12. Oke, seperti itu. Ini hanya eksperimen. Kemudian pada arah tanda panah yang ditunjukkan itu harus kita lepas. Oke, setelah instalasi atau pemasangan dari kabel-kabel selesai, ini tadi ada switch on off nya, kita lepas, kemudian kita jumper, kemudian bagian dari konektor untuk cas juga kita lepas, kemudian kita siapkan kabel AC agar ada lubang untuk masuk ke dalam. Ini kita simpul saja juga tidak masalah ya, seperti ini. Kemudian kabel AC nya setelah kita lumuri timah, kita bisa solder di sini ya. Kemudian di sebelahnya satu lagi. Oke, untuk kabel AC nya. Kemudian pada receiver Optus ini sudah ada dudukan dari baut. Kita dudukkan pada dudukannya. Mau diberi 4 ataupun 2 saja juga gak masalah ya. Yang penting dia tidak goyang. Oke, seperti ini. Konektor kita lepas, kemudian kita pasang kabel AC setelah instalasi selesai. Oke, kita akan melakukan pengukuran ya, pengukuran tegangannya. Kita agak bergeser dulu, kita cari posisinya agar tidak silau ganjal. Oke, saya akan colokkan. Pada kalibrasi 10 volt DC kita akan mengukur tegangan 5 volt ya. Kita letakkan pada ground. Kemudian kita ukur di sini. Lihat multitester, lihat 5 volt. Kalau di situ tidak pas ya maklumlah, multitester wis tuwa. Oke, tegangan 12-nya ya. Untuk ke bagian kok kita naikkan kalibrasi. Untuk ke bagian sini 22K, tegangan 12 yang masuk. Segitu ya. 12 10 minimal karena tegangan masukannya 15. Jika kita tidak menggunakan regulator juga nggak masalah karena di sini tertera 15 volt. Ini untuk cara pertama modifikasi. Nanti bagian kedua nanti kita akan memodifikasi tidak menggunakan switching tapi menggunakan step down dan step up DC to DC. Nah, itu untuk cara kedua. Ini kita menggunakan cara ini karena kebetulan ini yang ada. Oke, setelah kita ukur tegangan normal, kemudian di sini kan ini 12. Seharusnya 12 di sini ya. Untuk KLNB ada ya. Oke, kita akan melihat apakah displaynya sudah nongol. Tara. Ternyata eksperimen kita kali ini mantap. Oke, kita akan melakukan pengetesan sinyal. Setelah hidup seperti ini, berarti digital yang kita susah mencari IC regulatornya sudah terselamatkan dengan menggunakan Universal Power Board untuk DPD.
Oke, sekian dulu pengalaman kita hari ini, modifikasi Octus yang IC regulator atau tegangan 5 volt hilang menggunakan switching universal. Salam teknisi Brastagi.